menjelaskan sistem pencernaan pada manusia, dimulai dari mulut. Mulut mempunyai gigi untuk mencabik-cabik makanan, dan mulut juga terdapat ludah yang menghasilkan enzim untuk menghaluskan makanan. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung mempunyai 4 fungsi, yaitu mengolah makanan, memilah zat berbahaya, menyimpan zat bagi tubuh, dan menyimpan makanan dan minuman. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus berfungsi untuk mengambil zat baik bagi tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, dan lain-lain. Di sini juga terdapat hati yang berfungsi membersihkan racun, dan di bawahnya terdapat kantung empedu yang tempat simpanan lemak, vitamin, dan mineral. Di sini juga terdapat pankreas. Pankreas berfungsi untuk memiliki hormon insting, dan setelah dari usus halus, makanan akan berada di usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap semua sisa-sisa cairan sampai habis dan mempunyai antibodi dan mencegah infeksi. Setelah dari usus besar, makanan akan dikeluarkan oleh anus yang merupakan feses. Sudah. Saya akan menjelaskan sistem organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut yang berfungsi sebagai tempat awal masuknya makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut, makanan akan dihancurkan dengan bantuan gigi. Gigi pun terbagi menjadi 3, gigi seri, gigi geraham, dan gigi taling. Dan selanjutnya ada kerongkongan yang berfungsi sebagai menyalurkan makanan dari mulut agar masuk ke dalam lambung. Kira-kira panjangnya sekitar 25 cm. Dan ada juga lambung yang berfungsi sebagai menghancurkan kembali makanan yang belum terhancur baik dalam mulut dengan bantuan enzim. Dan selanjutnya ada hati. Hati merupakan organ yang berwarna merah dalam sistem pencernaan manusia, serta hati juga menghasilkan empedu yang berwarna hijau ini. Dan ada juga pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang memecah makanan di usus kecil. Dan di usus kecil, makanan semua nutrisi seperti lemak, karbohidrat, dan vitamin dan lain-lainnya akan diserap sampai habis. Dan di usus besar berperan dalam penyerapan air dan pembusukan sisa pencernaan yang akan menjadi feses. Dan di anus atau rektum berfungsi sebagai menampung feses atau kotoran yang akan dikeluarkannya nanti. Mulut merupakan proses awal pencernaan untuk mengubah makanan menjadi potongan-potongan kecil yang menggunakan gigi dan air liur. Kerongkongan adalah saluran otot yang mendorong atau membawa makanan dari mulut menuju bagian lambung. Lambung adalah mencampur makanan dengan lambung untuk memecah protein dan membunuh bakteri. Hati adalah menghasilkan empedu dan membantu memecah lemak dan menghilangkan racun dari tubuh. Pankreas adalah menghasilkan enzim yang membantu mencerna makanan. Usus halus adalah tempat utama penyerapan nutrisi, vitamin, serta mineral dari makanan. Usus besar adalah tempat penyerapan sisa-sisa air dan elektrolit dalam makanan yang sebelum menjadikan feses. Rektum dan anus. Rektum adalah tempat penyimpanan feses yang sebelum dikeluarkan menjadi anus. Mulut adalah tempat awal mulai proses makanan, berfungsi untuk mengubah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Kerongkongan adalah saluran otot yang berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke bagian lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan menghancurkan makanan dengan asam lambung untuk memecah protein dan membunuh bakteri. Hati adalah menghasilkan empedu dan memecah lemak. Juga pankreas adalah menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan. Usus halus berfungsi sebagai tempat utama penyerapan nutrisi, protein, mineral dari makanan. Usus halus adalah tempat penyimpanan awal feses dan tempat sisa penyerapan nutrisi. Rektum dan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses dan anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Sudah, Pak. Akan menjelaskan pencernaan manusia. Mulut memotong makanan menjadi potongan kecil dengan menggunakan gigi. Kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung. Lambung mencampur makanan dengan asam lambung untuk memecah
protein dan membakar bakteri. Pankreas, hati. Pankreas enzim yang membantu usus besar sudah Pak. Akan menjelaskan tentang pencernaan manusia. Di awal adalah tempat pengolahan makanan dan dibantu dengan gigi dan air. Setelah itu akan masuk di kerongkongan. Di kerongkongan adalah tempat penghubung antara mulut dan lambung. Di lambung akan ada pengolahan lanjut. Lalu setelah dari lambung akan masuk ke usus halus. Di usus halus akan terjadi penyerapan gizi, vitamin dan serat-serat. Lalu diserap juga cairannya. Lalu diubah menjadi feses. Setelah itu akan dijalurkan ke anus. Di anus adalah tempat terakhir tubuh kita sebelum keluarnya feses. Nah, organ pembantu adalah hati. Hati menghasilkan cairan empedu untuk mengurangi lemak. Di empedu menghasilkan cairan empedu menyimpan dan mengentalkan cairan yang dibawa dari hati. Lalu pankreas menghasilkan cairan untuk memecah zat-zat dari usus halus. Mulut adalah tempat awal masuk makanan dan proses mengunyah oleh gigi dan air liur. Kerongkongan adalah tempat menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung adalah tempat kantong makanan dan dihancurkan lebih lanjut, dibantu dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Hati adalah tempat menghasilkan cairan empedu untuk mengurangi lemak. Empedu adalah tempat menyimpan dan mengentalkan cairan empedu dan hati. Pankreas adalah tempat menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah zat gizi. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari dan nutrisi. Usus besar adalah tempat penyerapan sisa-sisa makanan menjadi ampas. Rektum atau anus tempat keluarnya feses. Pak, sudah. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu organ utama dan organ pendukung. Organ utama terdiri dari mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan mengalami proses pengunyahan oleh gigi dan pencampuran air liur. 2. Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan makanan dari mulut ke lambung. 3. Lambung berfungsi sebagai kantung tempat makanan yang dihancurkan lebih lanjut menggunakan asam lambung dan enzim. 4. Usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan nutrisi yang baik bagi aliran darah. 5. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap sisa-sisa cairan dan vitamin yang penting bagi tubuh serta memproduksi antibodi dan tempat ampas makanan menjadi feses. 6. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Adapun yang namanya organ pendukung. Organ pendukung terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu yang membantu mengurai lemak. 2. Kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk mengentalkan dan menyimpan cairan empedu dari hati. 3. Pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan guna memecah zat gizi di usus halus. Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang alat pencernaan manusia, yaitu tempat mulut. Mulut tempatnya memasukkan makanan dengan dihancurkan secara mekanik dengan gigi dan kimiawi. Kerongkongan saluran yang tempatnya diremas oleh makanan dengan mendorongnya ke lambung. Lambung memproduksi makanan dengan menghaluskan makanan. Hati memproduksi kantong empedu. Pankreas memproduksi makanan memproduksi enzim pencernaan
guna memproteksi pencernaan guna memecah karbohidrat. Usus halus banyak sekali vitamin-vitamin yang ada di dalam halus ini, yaitu vitamin D, vitamin A, dan vitamin C. Usus besar tempatnya penyerapan kembali air dan sisa garam mineral dari ampas makanan. Anus saluran yang sisa-sisa makanan dengan terbentuk menjadi fases. Saya akan menjelaskan alat pencernaan manusia ya. Pertama-tama makanan akan melalui mulut. Di dalam mulut akan diproses, dihancurkan oleh gigi, dan dia juga berfungsi untuk membasahi makanan yang kering, contohnya roti. Nah, setelah itu makanan akan melalui tenggorokan. Setelah ke tenggorokan akan melalui lambung. Di dalam lambung akan diproses, dihancurkan, seperti akan dikeluarkan asam lambung. Nah, di situ juga ada pula akreus yang menghisap vitamin. Nah, ini adalah usus besar. Usus besar adalah keluarnya makanan sisa dari makanan yang sudah dimakan. Ini adalah anus. Anus adalah tempat keluarnya makanan-makanan sisa yang telah kita makan. Pertama-tama makanan masuk ke dalam mulut. Dan setelah masuk ke dalam mulut, makanan akan disalurkan melalui kerongkongan dengan bantuan gerakan peristaltik, yaitu dorongan dari atas ke bawah. Setelah di kerongkongan, makanan akan ke lambung. Di lambung, makanan dihancurkan sedikit lagi dengan kimiawi. Dan usus halus berfungsi untuk menyerap nutrisi. Dan jika nutrisinya sudah pecah, nutrisinya akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan pankreas berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam tubuh manusia agar tidak kelebihan kadar gula. Karena kalau kelebihan kadar gula manusia biasanya akan mengalami diabetes. Tapi kalau rajin olahraga tidak masalah. Dan terakhir ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk sebagai tempat pengeluarannya ampas-ampas makanan. Dan di sini terjadi penyerapan. Jika penyerapannya bagus, ginjalmu akan normal. Dan jika kamu sudah merasa mules, berarti kotoranmu sudah harus keluar melalui lubang anus yang ini. Sudah. Mulut berfungsi untuk memuat makanan menjadi potongan yang kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Setelah dari mulut akan masuk ke kerongkongan berfungsi untuk menyambungkan mulut dengan lambung berfungsi untuk mengaduk dan mencampurkan makanan dengan asam lambung. Hati berfungsi untuk menghasilkan empedu dan menyerap dan menghilangkan racun. Di dalam hati ada kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Pankreas berfungsi untuk membuat enzim yang melancarkan pencernaan. Usus halus berfungsi untuk menyerap zat-zat seperti mineral, protein, dan vitamin. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan lemak dari makanan sehingga menjadi pipih. Dan berfungsi untuk mengeluarkan pipih dari dalam tubuh. Kenapa? Saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Di mulut ada namanya gigi terbagi tiga, yaitu gigi seri, gigi geraham, gigi taring. Gigi ini berfungsi untuk merobek makanan. Di sini juga ada air liur. Air liur berfungsi untuk membantu menggampangkan menahan makanan di sini. Di kerongkongan berfungsi untuk mengantarkan makanan di sini ke lambung. Nah, di lambung berfungsi untuk mencerna makanan dari bantuan asam lezim secara kimiawi. Di hati berfungsi untuk membuang racun yang ada dalam darah. Nah, sini limfa berfungsi untuk menghasilkan lezim yang berfungsi sini. Bisa ulang. Waktunya sudah mau habis. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ada gigi. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan. Dan mulut juga berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan secara enzim. Sesudah mulut masuk ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi untuk memilah zat berbahaya, menyerap zat baik bagi tubuh, dan mengolah makanan. Sesudah lambung masuk ke hati. Hati berfungsi saat nutrisinya masuk ke dalam darah. Di dalam hati ada kantung empedu. Kantung empedu berfungsi cairan enzim untuk mematikan atau membantu tubuh mencerna lemak.
Setelah hati masuk ke pankreas. Pankreas berfungsi mengatur kadar gula yang masuk ke dalam darah kita. Setelah itu masuk ke usus halus. Usus halus berfungsi semua zat gizi seperti vitamin, mineral, karbohidrat akan diserap oleh tubuh. Setelah itu masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi mencakup penyerapan sisa cairan dan vitamin sampai habis dan juga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Setelah itu masuk ke anus atau rektum. Anus berfungsi tempat kalorinya tinggi atau feses. Di dalam mulut ada yang bernama gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Di dalam mulut ada juga yang bernama lidah. Lidah berfungsi untuk menelan makanan. Sudah di dalam mulut ada yang bernama kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi untuk memilah zat berbahaya. Hati berfungsi untuk saat nutrisi masuk ke dalam darah kita. Di dalam hati ada yang bernama kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Pankreas berfungsi untuk mengatur kadar gula yang masuk ke dalam aliran darah kita. Usus besar berfungsi untuk penyerapan air dan sisa pembusukan pencernaan. Usus halus berfungsi untuk menyerap seri-seri makanan. Anus berfungsi untuk mengeluarkan feses. Makanan masuk melalui mulut. Makanan masuk melalui mulut. Kemudian lalu melewati kerongkongan. Makanan masuk melewati mulut, makanan masuk melalui mulut, lalu melewati kerongkongan menuju lambung. Setelah itu makanan dicerna dan zat gizinya diserap di usus halus. Sisa makanan masuk ke usus besar, kemudian disimpan di rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Hati, kantong empedu, dan pankreas membantu proses pencernaan. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Mulut mengubah makanan menjadi potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Tenggorokan membawa makanan dan dari mulut ke lambung. Lambung mencandu dan mencampurkan makanan dengan getah lambung. Hati menghasilkan empedu, membantu mencegah lemak dan menghilangkan racun dari tubuh. Kantung empedu menyimpan empedu yang menghasilkan oleh hati. Pankreas menghasilkan enzim yang membantu mencerna makanan. Usus halus. Sudah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan pencernaan yang kita pakai untuk makanan. Yang pertama, mulut berfungsi untuk menutup makanan agar kalau dikunyah tidak keluar. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan agar makanannya lebih halus atau lebih lembek. Kita lanjut ke lidah. Lidah berfungsi untuk menyaring lemak-lemak yang ada yang kita kunyah dan bisa merasakan makanan. Contoh, kita memakan es krim. Es krim itu rasanya seperti apa? Kalau kita bisa merasakannya, itu rasanya dingin. Kita lanjut ke ludah. Ludah berfungsi untuk mencepatkan mengunyah makanan, untuk berfungsi untuk agar cepat mengunyah. Kita lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyaring makanan dari mulut sampai ke lambung. Kita lanjut ke lambung. Lambung berfungsi untuk menaruh makanan sisa dan di dalam lambung itu terdapat asam lambung yang bisa menghaluskan makanan. Kita lanjut ke hati. Hati berfungsi untuk menyaring racun-racun yang ada di dalam darah kita, dan empedu berfungsi untuk menyaring lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kita lanjut ke pankreas. Pankreas berfungsi untuk menaruh lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kita lanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyaring, untuk mengeluarkan ampas kita. Kita lanjut ke usus halus. Usus halus berfungsi untuk menaruh pencernaan makanan kita yang kita habis makan. Kita lanjut ke anus. Anus berfungsi untuk tempat keluarnya ampas kita.
Saya akan menjelaskan sistem alat pencernaan manusia. Pertama-tama makanan akan masuk ke dalam mulut kita. Di mulut kita makanan dikunyah dengan gigi. Setelah itu makanan akan tercampur oleh air liur agar lebih mudah dicerna. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam kerongkongan kita. Kerongkongan yang sepanjang 3-5 cm. Di dalam kerongkongan makanan akan didorong oleh otot kerongkongan. Sesudah itu makanan akan masuk ke dalam lambung kita. Di lambung kita terdapat asam lambung dan enzim berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna. Hati berfungsi untuk jalan nutrisi untuk ke darah. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan cairan hijau empedu, dan cairan hijau empedu tersebut berfungsi untuk menghilangkan atau mematikan racun yang ikut ke dalam makanan kita. Sesudah itu ada pankreas berfungsi untuk mengatur kadar gula kita, dan ada usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan kita ke tubuh kita. Setelah itu sisa-sisa makanan kita akan masuk ke usus besar kita. Di usus besar kita sisa-sisa makanan kita akan terbuat menjadi feses. Feses akan disimpan sementara di rektum kita, lalu feses akan keluar dari lubang anus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan alat pencernaan manusia. Di dalam mulut ada gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Kerongkongan berfungsi untuk menjalurkan ke lambung. Lambung berfungsi untuk mengaduk dan menghancurkan makanan, dan sebagian kuman membunuh bersama makanan. Hati berfungsi untuk menghasilkan cairan dan cadangan glikogen. Pankreas berfungsi untuk menyerap air dan mineral, mencerna protein, karbohidrat, lemak. Di usus halus berfungsi untuk menyimpan feses dan dikeluarkan oleh anus. Usus besar berfungsi untuk mencerna dan menyerap protein, lemak, dan karbohidrat. Saya akan menjelaskan tentang pencernaan manusia. Kita mulai dari mulut. Saat masuk makanan, gigi akan mencabik-cabik makanan dengan bantuan enzim. Apa fungsi sebenar dari kerongkongan? Fungsi menyalurkan makanan ke lambung dengan gaya peristaltik. Di lambung dapat ada asam lambung yang dapat menghaluskan makanan, dan hati dapat menyerap racun-racun dari darah kita. Pankreas dapat mengatur kadar gula. Lalu ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi, mineral, vitamin, berubah menjadi energi. Di usus besar terjadi pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses, lalu dikeluarkan oleh anus.